Hai, selamat pagi my friend. Jadi begini kondisi paginya di daerah sini. Ini kita mau coba lihat di sekitaran sini dulu. Ada apa ya? Penasaran sih kita mau jalan ke sana. Itu terminal bus kita kemarin. Malam sepi, pagi sepi juga. So, let's go. Dan kami bingung harus ngapain di sini. Ini ada tempat potong rambut. Dan rata-rata di sini tuh yang jual-jualnya tuh kayak barang-barang perkakas gitu, my friend. Emang sih view-view belakangnya itu bagus. Tapi bingung mau ngapain. Emosi kali abang tuh kayaknya. Mana menurut kalian ini, my friend? Apa yang harus kami lakukan? Iya. Di sini bawa karet, my friend. Jadi banyak karet-karet mentah itu. Nggak tahu mau dibawa kemana sama mereka. Tempat makannya juga kayak udah usang kali, my friend. Ini dia. Ini pom bensin. Ada pom bensin. Kehidupannya kayak usang kali di sini ya. Dan pada akhirnya, my friend, kita dapat tempat makan tuh di sekitaran bus station yang kemarin kita turun. Tapi masalahnya di sini adalah jangan pernah percaya Google Map di sini, my friend, untuk restorannya. Semuanya itu tak ada yang betul, kosong semuanya, lahan-lahan kosong lah, bangunan-bangunan kosong lah gitu. Kita keliling-keliling, akhirnya di on the spot kita dapat di sini. Kami masih nggak tahu sih ada apa di Luang Namta ini. Ini harganya berapa? 60.000 kip ya, betul, alias sekitar ya 40 atau 50.000 rupiah lah, my friend. Enak. Mantap. Tidak sesuai selera. Tidak Karena sesuai. kayaknya pakai daun mint. Oh, kayak daun mint pula ya. Jadi nggak sesuai selera kita sih. Yang beda sama selera Indonesia. Dapat 40.000 kip. Stres sekali kami, my friend, di sini. Nggak tahu mau makan apa, nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau ngapain. Ya, namanya juga kita di pinggiran. Iya, ini kita lagi di pinggiran sih, buat dekat bus stationnya kan. Nih makanan malam kita tuh kita bisa pilih-pilih kayak gini. Cuman itulah takutnya salah paham harganya, my friend. Jadi kita harus pastiin dulu nanti. Kaget nggak ya? Iya, takutnya kaget kita teberak gara-gara itu tahu harganya. Nih, dia suruh pilih-pilih dulu sih gitu. Kita timbang dulu, my friend, ya, berapa harga ini. How much? Harusnya 75.000 sih. Kok pas kali itu 100 apa nih maksudnya? Iya, 100. Kan? Oh, pintarnya kawan nih menimbang. Pas 1 kilo. Makan di sini katanya mungkin. Mana? Mau tambah lagi? Atau enggak? Itu dulu enggak? Ini dulu. Iya. Both or mana tuh? Dipecahin di situ nggak sih? Biar aja lah, nggak apa-apa lah. Kayak nggak tahu lah, aku bingung ke BP. Aduh. Nih, jadi kita tambah telur 1, jadinya 80.000 kip, my friend. Gimana? Iya aja lah. Oke ya. Here. Here.
Jadi datangnya sebesar ini mau print ternyata. Ini mangkok biasa. Aduh, busnya. Jadi dari mangkoknya tuh segini ukurannya. Tangan ya. Tapi baunya asing sekali. Kami nggak tahu ini kuahnya dari apa. Harusnya tom yum mungkin ya. Tapi harum sih. Coba dulu Cuma lah. rasanya belum tahu ya. Iya. Sim, sabar dulu. Kena. Please. Kacau. Apa kita harus ini sendiri ya? Mungkin Apa namanya? ini dia mah brand pesanan kita tadi yang hampir beratnya sekilo itu. Harus taruh garam sendiri, harus taruh micin sendiri, lada sendiri. Jadi harus ditambah bumbu sendiri mah brand sesuai selera. Sesuai selera Oh. Indonesia ya. Ini baru tantangan perjalanan kita nih. Dari kemarin dikasih yang enak-enak negara Malaysia, Thailand. Nah, capek kita sini nih. Mie-nya Semoga aja warna hitam. iya, nextnya makin mantap negaranya nih. Ini kita baru satu provinsi sih, belum pindah provinsi lain. Dan ini di pinggiran utaranya. Tuh, Nikmatin aja. nikmatin aja. Enjoy life. Iya, yang penting masih bisa ditelan, masih hidup kita harusnya nih. Tapi nggak buruk kok sebenarnya, rasanya nggak buruk, cuman hambar. Jadi makanya harus taruh bumbu-bumbu sendiri. Udah mantap. Masih belum. Di Indonesia. Micin nomor Itu satu. lah, mau nggak mau mah friend. Nggak ada makan hari ini. Garam. 100.000. Bisa baca? Thank you. Hai my friend, selamat pagi. Jadi dari cerita semalam itu my friend, aku ragu dengan penginapan kita itu. Kayaknya penginapan kita itu bukan benar-benar penginapan ya. Karena awalnya aku lihat sana nggak ada pelang nama. Terus yang tinggal di sana tuh banyak orang Tiongkok gitu ya, orang China. Dan terus yang tinggal di situ teman-teman gitu. Di entah itu mes atau apa aku nggak tahu. Jadi ini pagi kita mau coba ke kotanya. Jalan sekitar 30 sampai 1 jam sih. Dia ada 2 daerah. Nah, kalau misalnya kita dapat penginapan di kota, mungkin kita bakal pindah. Dan kita harus pindah harusnya. Jadi kita ragu kan tinggal di sana. Tiap malam tuh mereka mabuk-mabuk dan itu sih. Kadang-kadang ada bawa cewek gitu my friend. Jadi ya cari aman aja kita di negara orang. So kita mau ke kotanya aja dulu nyari kehidupan. Karena di sini benar-benar kayak benar-benar pinggiran karena dekat terminal bus kan. Dan sebenarnya makanannya tuh kita hanya butuh untuk ini ya, apa namanya, adaptasi dengan makanan ini aja, makanan Laos. Lidah kita harus mulai bisa nerima. Karena dibilang buruk juga nggak buruk-buruk kali, kita masih bisa makan. Tapi nggak puas gitu, kalian ngerti kan maksudnya? Kayak semalam kita makan tuh hanya untuk butuh kenyang aja gitu, tapi nggak kayak dapat nikmatnya, nggak dapat gizi segala macam gitu. Karena makanan yang kita pilih kemarin tuh processed food gitu, my friend. Hanya ada itu di situ. So, marilah my friend. Tinggal si Cece itu di belakang dia. Ih. Let's go, kita jalan kaki dulu dari penginapan ke kota utamanya Luang Namta ini. Jadi my friend, kita salah fokus. Ada lihat roti. Waduh. Kayaknya roti campur-campur. Oh. Kun Việt Nam. Oh, Vietnam. Oke. Malah si ibu ini bahasa Vietnam bisanya. Khẩu chi. Si. Jadi kita harus pakai Google Translate my friend di sini untuk ngobrol sama mereka. Bao nhiêu? Banyu. Apa tuh arti banyu? Banyu. Oh, berapa? Saya ini sao kan? Kip. Sao kip? Kip. Apaan kip? Oh, 20.000 kip nih satunya. Ini 20 kip. Yang bawah. Kip. Oh, yang besar. Ini 10.000 kip. Oh, ini 10.000 kip. Jadi ini sekitar 7.500, ini sekitar 15.000 rupiah berarti ya. Mua mấy cái bánh lên chị Ủa, em ăn cũng Marah kali ibu nih. đỡ đuối là đi mà nó cây mất luôn quá tài luôn đi bạn á. Buổi sáng học sinh đi học. Này, Đến Ok. cái quán đến cái quán đó chứ Quảng nào? quán cái quán buổi sau á. Như là
Để đứa mày mới đi để Dạ, ra để mua tao. Iya. Biết tiền như này tôi có chắc cầm tiền nhưng mà lấn à. Chứ mà lên bố tôi chỉ là thèm để tiền đuôi. Thôi cái ra. Dia pakai daging, pakai mayonnaise kayaknya itu. Mẹ mayonnaise. Mayonnaise lah, ya. Ini timun. Itu kayaknya daging kayak sosis potong-potong gitu. Indonesia. Oh, Indo. Indo ya. Ngerti aku bahasa Vietnam. Kungklang. Kungklam ke kopchai kalau sini terima kasih bahasa Lao. Lao. Cặp trai Ngon bahasa itu Lào. dia. Cảm ơn bahasa Việt. Cảm ơn. Cảm ơn. Ô, bố bay Việt liền muôn này. Aduh mati kita makin jauh ibu nih bahasanya. Muôn du Việt này. Này. Aduh, I love you. I only know I love you. Muôn du Việt. Oh, Cam itu ngam. abon. Wih. Oke, kita dapat. Thank you. Kopchai. Ya, Chai dapat. dan kamen. Kopchai itu bahasa Lao untuk bilang terima kasih dan kamen itu bahasa Vietnam untuk bilang terima kasih. Kapun kap, Thailand masih nggak bisa lupa. Mari kita coba. Kita cobain. Mantap juga. Enak. Ada daun sup. Ada daun sup. Sama kita makan di pinggir jalan Mapren, jadi truk-truknya lewat. Halo. Enak sih ini Mapren, ini kayak apa ya? Ya kayak burger lah tapi versi ya hotdog. Hai, jadi kita lanjut dan ini kita nyampai di, kalau kita lihat di map. Nah, di sini nih paling banyak rumah-rumah, bangunan-bangunan. Kayaknya sih ini deket sama pusat kotanya. Cuman ada satu lagi yang ada kayak market segala macam tuh sekitar 13 menit lagi dari sini. Di sini, yang kalau dekat-dekat sini tuh ada bandara. Dan dari tadi jalan aku baru sadar ternyata Lao ini setirnya itu udah sebelah kiri, Mapren. Kebalik sama Indonesia. Jalurnya tuh jalur kanan, setirnya setir kiri. Baru kali ini lihat mobil setir kiri di negaranya langsung. Negara-negara luar. Biasanya di Indonesia ada sih, pernah lihat 1-2. Negara mana lagi ya di Asia yang setirnya sebelah kiri juga, Mapren? Kemarin Malaysia, Thailand masih sebelah kanan. Nggak di pinggiran, nggak di kotanya. Jebu. Banyak kali anak-anak Mapren pulang sekolah mereka. Jadi Mapren, di Lao ini statusnya itu masih negara berflower juga, negara berkembang. Jadi mungkin kalian bisa bayangkan lah, negaranya itu hampir kurang-kurang lebih mirip dengan Indonesia, Mapren. Iya, sepeda listriknya dipergunakan dengan sangat baik sih. Bahkan mereka masih kecil-kecil tuh kayaknya SD atau SMP gitu udah pakai sepeda listrik ke sekolah, pulang sekolah. Hai. Halo. Tapi sampai kaki mereka. Sampai. Mereka mau lihat bagaimana? Halo. Lembut kali, hati-hati kau dek, dadah. Bye. Hati-hati kau dek. Semangat ya. Banyak mobil besar di sini. Jadi kalau kalian lihat di seberang itu Mapren, itu bandaranya yang ada di Luang Namta ini. Tapi nggak ada sih nampak pesawatnya satupun. Mungkin ini jadwalnya sesekali aja dalam beberapa sehari gitu. Nah, cuman dibatasin sama kawat-kawat gini aja nih pagar-pagarnya. Soalnya kalau ada pesawat turun apa kita bisa lihat dari sini. Ini kecil kali sih memang bandaranya. Mapren, kayaknya kita baru masuk kotanya nih dari tiangnya. Dan masih nggak kelihatan apapun sih di sini. Halo. Halo. Apa? Aduh, apa cara ngomong halo, lupa aku bahasa sini. Sama. Jadi beginilah Mapren, pusat kotanya di Namta ini. What are you doing katanya? Oh. Tuh. Memang kota kecil sih ini memang Mapren. Nah, jadi kami ada lihat di depan ini kayak penginapan dan ada sewa motor mungkin ya. Jadi sekalian mau cari-cari info Mapren, apa yang bagus di sekitaran daerah sini.
karena kita harus nyari tahu sesuatu nih. Nih, 80.000 kip aja baby. Sekitar ya Ke Chiang Mai lagi, Chiang ada ke Chiang Mai, Chiang Rai juga. 80.000 kip tuh berarti di bawah 80.000 rupiah pokoknya my friend. Halo. Jadi harga sewa motornya itu per hari my friend. Bukan per hari sih, malah setengah hari. Jadi setengah hari itu sekitar 100.000 kip alias sekitar 75.000. Jadi kalau kita sekarang jam 11 siang, nanti harus balikin itu jam 9 malam. Kalau mau seharian katanya 220 kip. Sekitar 150.000 sih. Mahal banget kayaknya. Kita cari tempat lain dulu. Lihat sekalian lihat kotanya. Ini my friend untuk harga rental motor dan sepeda di sini. Kalian bisa kalikan aja dengan 0,75 rupiah ya. Harga kipnya. Jadi my friend, kita udah nyari info. Harga motornya lumayan pricey sih, lumayan mahal. Karena di sini ada satu daerah kayak Taman Nasional. Jadi tempat-tempat trekking gitu, banyak bule-bule. Makanya mungkin harganya lumayan mahal di sini, my friend. Kalau kita mau trekking gitu, 2 hari 1 malam tuh bisa kena sekitar 700 sampai 900.000 rupiah katanya. Jadi ini kita lagi nyari cara untuk balik ke hotel dulu, karena ada jam 12. Mau check out, mungkin kita bakalan lanjut ke daerah lain deh. Di sini transportnya susah kali my friend. Dari tadi kami lihat saat semua angkutan kotanya tuh kayak nggak ada gitu. Jadi entah kayak mana caranya kita mau dari satu tempat ke tempat lain kalau yang di sekitaran sini. Kotanya juga nggak gitu besar sih, jadi nggak banyak aktivitas yang bisa kita lakuin. Banyaknya itu di luar-luar kotanya ini. So ya udahlah, kita udah nyoba tadi mau nebeng my friend. Tanya mereka, ternyata mereka nggak arah ke bus station yang lurusan sana. Jadi kita jalan pelan-pelan, nanti kalau ada orang lagi kita coba beranikan nebeng lagi. My friend, jadi caranya adalah nebeng dan nggak usah bayar katanya. Baby. Thank you so much, brother. Depan situ baby. Ini deh. Basah nih. Nggak bisa dibiarkan. Oh. Oke. Aduh. Terik kali, panas kali pantat. Jadi kita harus beranikan diri my friend untuk nebeng, karena bener-bener nggak nemuin tuk-tuk sama sekali, nggak nemuin angkutan sama sekali ke situ, nggak ada bus juga sama sekali. Kalau kita mau jalan tuh harus 1,5 jam lebih lagi. Untung dia ada ke arah situ. Dan aku tanya bayar atau nggak usah katanya. Thank you brother. Haruskah aku cium keningmu nanti? Bu, maaf lah bu, kami numpang kali, capek kali kamu bu. Oh dia nggak bisa kayaknya baby, mau angkut barang dia. Suruh mereka lanjut jalan kaki. Aduh mati kita nih, suruh lanjut jalan kaki. We need going to bus station. Oh? Oke my friend. Jadi kayaknya kita mau, dia nggak boleh itu sama bosnya kayaknya my friend. Jadi ternyata dia sampai ke situ kayaknya, dia mau ngangkut barang lagi. Cuman mungkin barangnya banyak, jadi kita nggak bisa lanjut. Nggak apa-apa lah friend, lumayan dapat berapa ratus meter gratis. Safe untuk pejalan kaki. Tapi kita tadi juga tetap kasih dia ini sih, biaya sedikit, kasihan juga dia. Orang baik ya. Orang baik itu emang harus dibantu-bantu. Nah ini ada bus baby. Ada bus pula di sini. Astaga, kemana kau pergi, oi? Aduh, adik tuh tadi udah teman sama kita. Aduh, gila panas sekali my friend. Oh, ternyata my friend, ya. Jadi tadi itu awalnya aku salah lihat my friend, karena aku buka map sekilas kan, buka map langsung lihat itu cuma tulis sekitar 11-12 menit gitulah dari penginapan kita ke kotanya ini. Ternyata yang aku lihat itu adalah jalur mobil. Nah kalau untuk jalan kaki itu sekitar 1,5 sampai 2 jam dari penginapan kita ke pusat kotanya Namta nih.
Wah, tapi udah jalan setengah. Aku baru cek lagi. Ternyata betul, ma friend, aku salah lihat. Jadi kan udah mau nggak mau. Aduh, itu ada Songtiu tapi dia lagi telepon, nggak lihat kita panggil. Oh, itu berhenti dia. Bentar ya, ma friend, kita coba lagi. Bahaya nih. Lanjut dulu, Beb. Lari. Harus tanya nih. Ini harusnya Songtiu menuju ke situ. Sebelah sana. Station Bus station? R3 Guest House. You know? Sorry. Okay. How much? 100.000 berdua. No. Ya mau dia. Ini minta tuk-tuk bukan, nak tahu lah aku, ma friend. Pokok negosiasi dari dia minta 100.000. Jadi kita bilang minta 50.000. Kalau 100.000 keep itu 75.000 kita untuk jalan sekitar 12 menit naik kendaraan mobil. Untung dia mau. 50.000 itu jadi sekitar ya hampir 30 ribuan apa 35.000 gitu. Terbantu lah, ma friend, daripada jalan kaki. Karena ini kan udah jam 12. Kita harus check out dari penginapan juga, ma friend. Takutnya dicas lagi nanti per hari susah kan. Nah, ini kita langsung gas. Nah, my friend, ternyata dia juga thank you. Ternyata dia juga ngantar si penumpang itu sampai ke bus juga. Jadi kayaknya yang si penumpangnya ini booking dia gitu, my friend. Nah, kebetulan lewat ke kita panggil, dia mau, dia minta 100. Habis itu kita nego 50.000, dia mau kan, karena daripada dia kosong juga gitu, dapat insentif lebih. Ini kita udah nyampe di bus stationnya, mau nyari info, ma friend, untuk ke next destination. Natiu sih rencananya tuh daerahnya. Oke, thank you. Untung bosnya masih bisa sedikit bahasa Inggris, ma friend. Tapi terus terang ya, ma friend, gedek aku sama tiketing mereka ini. Dia mungkin karena nggak tahu, mereka tuh agak kurang bahasa Inggris kan, jadi kayak segan ngomong sama kita yang juga nggak pandai. Ya juga kita juga nggak pandai bahasa Inggris gitu. Mungkin kayak teman gini. Jadi itu ceritanya kayak mereka tuh kalau ngomong bahasa Inggris temannya ngeledekin gitu. Kayak biasalah kita kadang-kadang di Indonesia juga kayak gitu kan. Nah, itu yang buat orang jadi malas berbahasa Inggris. Tapi gara-gara kayak gitu, kayak kita dicuekin gitu. Dia kayak nggak peduli, kayak ngobrol sana, ngobrol sini. Kayak kesel aja rasanya. Kayak bosnya juga bahasa Inggris, emang bosnya terbata-bata ya. Tapi dia bisa bahasa Iya, Inggris dan harusnya diketawain sama yang cewek-cewek. Nah, itu ya. Luang 61 Nong Kiau. How much? Same? With bus or like this? Itu yang salah satu tindakan yang salah tuh. Kadang-kadang kita juga orang Indonesia kayak gitu kan. Kayak kita mau belajar bahasa Inggris, teman kita bilang, so Inggris. Padahal itu penting, kayak gini-gini penting gitu. Jadi gitulah, ma friend. Intinya kalau kalian mau berbahasa Inggris jangan takut diledekin orang. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Kukuk. Gitu-gitu terus. Nah, ini kita balik ke hotel dulu. Kita balik ke penginapan untuk siap-siap prepare. Mungkin kita bakalan cek kelanjutannya kita mau kemana hari ini. Kalian lihat triknya, ma friend. Jadi, ma friend, intinya adalah ini kita lagi memutuskan mau berangkat kemana lagi. Dan menurutku Luang Namta ini salah satu provinsi yang bagus kalau kalian punya kendaraan. Jadi kalian bisa akses atau explore ke sudut-sudut kotanya ini. Karena dari view-nya tuh kelihatan bagus, banyak bukit segala macem. Tapi kalau nggak ada kendaraan itu sangat sulit menurut kami, karena transportasi di sini tuh cukup menyulitkan. Kalau tadi kita nggak ketemu dengan adik itu atau nggak ketemu dengan angkutan kayak Songtiu itu, kita bakalan jalan kaki 1,5 jam. Tapi untung ada kayak
kendaraan itu kita hemat sekitar 1 jam 20-an menit ma friend. Karena kalau pakai mobil hanya sekitar 8 sampai 10 menit. So, paling sekian untuk perjalanan ini ma friend. Jadi kita bakalan lanjutin ke destinasi berikutnya tentang Laos juga. Pasti kalian juga penasaran bagaimana negara Laos ini. Apakah mirip ke Indonesia atau tidak. Dan ya, kami akan bagikan terus tentang perkembangannya ma friend. Ikutin terus. Dah.